Setiap hari wanita-wanita ini disuruh memakai krim yang sudah disediakan, lalu mereka akan diminta meminum obat setiap harinya, sampai nantinya mereka tumbuh dewasa. Wanita-wanita ini setiap hari terkurung dalam sebuah gedung dan tidak pernah sehari pun melihat dunia luar bahkan matahari. Sampai akhirnya mereka dewasa, mereka akan menonton tayangan yang sama dan sama sekali tidak boleh berkomentar apapun. Vivian adalah gadis terbaik di asrama ini. Diam-diam, setiap malam Vivian selalu menghitung hari di tempat tidurnya. Hari itu, pemimpin mereka, Brixil, mengumumkan bahwa mereka akan naik ke level 16, level tertinggi di asrama ini sampai mereka nantinya akan diadopsi. Kelompok Vivian ditempatkan di ruangan mawar. Ketika sampai di ruangan itu, ternyata ada salah satu teman dekat Vivian bernama Sophia. Namun, Vivian tampak tidak senang, karena dulu ketika mereka masih kecil, Sophia mengkhianatinya ketika krim Sophia jatuh dan Vivian mencoba membantunya sampai membuatnya telat membersihkan muka dan akhirnya dibawa penjaga. Namun Sophia tidak membelanya. Karena Vivian adalah yang terbaik di asrama itu, ia bebas menentukan sendiri kasur yang akan ditidurinya. Setiap hari mereka akan berbaris dan diminta meminum vitamin di hadapan CCTV yang disediakan. Ketika mereka makan bersama, salah satu teman Vivian terlihat selalu nempel dengan Vivian membuatnya risih. Sampai akhirnya Vivian memilih berpura-pura ke toilet namun tidak sengaja melihat Sophia sedang mencari sesuatu. Lama Vivian menunggu di toilet sampai tiba-tiba sosok Sophia sudah ada di depannya dan meminta Vivian mendengar sebuah rahasia. Tentu saja Vivian enggan mendengarkan karena itu dianggap pelanggar aturan asrama. Para wanita disuruh berkumpul oleh Brixil karena Brixil akan memberikan mereka sebuah gaun baru dengan nama mereka tertera di sana. Tidak disangka ternyata anak-anak perempuan ini tidak pernah diajarkan membaca, sehingga mereka bahkan tidak tahu mengeja nama mereka sendiri. Malamnya ketika semua orang tertidur, ternyata ada salah satu anak yang terbangun. Lagi-lagi ketika para wanita sedang bersih-bersih, Sophia menyuruh salah satu anak bertukar tugas dengannya agar dirinya bisa berdua saja dengan Vivian. Sophia mengatakan kepada Vivian untuk hari ini jangan meminum vitamin yang mereka berikan. Tentu awalnya Vivian tidak berani melanggar aturan seperti itu. Sampai tiba waktunya mereka harus meminum vitamin tersebut. Ternyata Vivian pergi ke toilet dan memuntahkan pil vitamin tersebut. Malamnya semua orang sedang tertidur dan Vivian mencoba memanggil teman di sebelahnya yang tidak terbangun. Vivian akhirnya mencoba mencoret dinding lagi untuk menghitung hari. Ia kembali mencoba membangunkan temannya dan tiba-tiba Sophia yang berada di ujung berkata mereka tidak akan terbangun karena vitamin yang mereka minum. Kemudian Sophia menyuruh Vivian untuk berpura-pura tidur jika pintu kamar mereka terbuka. Benar saja tak lama terdengar sebuah langkah kaki dan mereka berdua harus berpura-pura tidur seperti yang lain. Brixil bersama kedua penjaganya masuk dan Brixil menunjuk beberapa anak untuk dibawa mereka dan salah satunya adalah Vivian. Mereka dibawa ke sebuah ruangan lalu ada dua pasangan parubaya datang untuk melihat kedua anak yang dibawa. Kemudian bapak tua itu menunjuk teman Vivian yang akan mereka beli. Vivian dibawa kembali ke kamarnya dan Brixil menunjuk salah satu anak lagi untuk dibawa kembali. Ketika ruangan kosong kembali, Sophia menghampiri Vivian dan Vivian membagikan informasi kepada temannya bahwa mereka dijual bukan diadopsi. Sophia mengajak Vivian untuk kabur dari sana, namun apakah mereka akan berhasil? Saksikan di part selanjutnya.